Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkatilah dalam pelajaran hari ini dan dapat berjalan dengan baik. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, etika. Apa itu etika? Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai, norma, dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur etika Konfusius, etika Protestan. Maka tindakan dimaksudkan ilmu dari buku terkenal Max Weber, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Ilmu melainkan arti pertama ini secara singkat ini dapat dirumuskan sebagai sistem nilai yang dapat berfungsi dalam hidup manusia, perorangan maupun pada taraf sosial. Demikian, etika mengacu pada ilmu filsafat yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan tindakan manusia. Etika mengacu pada nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter manusia dalam masyarakatnya, mengajar mereka tentang apa yang baik dan buruk. Etika mengendalikan pengetahuan prinsip dasar tersebut dan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai bila diperlukan. Sebagian besar filsuf menegaskan bahwa etika mengandalkan nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak terikat dengan satu masyarakat atau periode zaman tertentu. Perbandingan dengan moral. Bagaimana etika dengan etiken? Perbandingan dengan hukum. Etika dan etiken. Seringkali istilah etika dan etiket digunakan secara rancu, padahal perbedaan antara keduanya sangat hakiki. Etika atau ethics berarti moral, sedangkan etiket atau etiquette berarti sopan santun. Terdapat persamaan etika dengan etiket, yaitu etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut tidak berkaitan dengan binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Keduanya mengatur perilaku manusia dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena keduanya mempunyai sifat normatif, maka kedua istilah tersebut sering rancu. Etika menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat dalam arti cara yang diharapkan serta ditentukan dalam lingkungan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, harus menggunakan tangan kanan. Bila saya menyerahkan dengan tangan kiri, maka dianggap melanggar etiket. Akan tetapi, etika tidak terbatas pada cara suatu tindakan dilakukan, melainkan etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apa suatu perbuatan boleh dilakukan, atau seperti jangan mencuri. Tidak menjadi persoalan apakah seseorang mencuri dengan tangan kiri atau tangan kanan. Jadi norma etika tidak terbatas pada cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan sendiri. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan dalam masyarakat. Apabila tidak ada saksi mata pada saat melakukannya, maka etiket tidak berlaku. Misalnya dianggap melanggar etiket bila seseorang makan dengan
meletakkan kaki di atas meja, akan tetapi bila seseorang makan sendirian tidak dianggap melanggar etiket. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain, seperti larangan untuk mencuri selalu berlaku meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Etika bersifat relatif, artinya dalam sebuah kebudayaan dianggap tidak sopan, tetapi bagi kebudayaan lain merupakan perbuatan yang wajar, misalnya makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Lain halnya dengan etika, merupakan prinsip-prinsip yang bersifat absolut, seperti jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh. Ini tindakan ditawar-tawar atau tidak dapat ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi. Etika hanya memandang manusia dari segi lahiriah, sedangkan etika memandang manusia dari segi batiniah. Etika perbandingan dengan hukum. Etika dan hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan tertulis bagi tindakan yang diperintahkan di bawah pengendalian otoritas legal dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara legal. Hukum bersifat lebih dari sekedar aturan tidak tertulis yang harus ditaati oleh orang di bawah yurisdiksi maupun orang yang menjadi subjek bagi sanksi atau konsekuensi legal. Hukum merupakan ungkapan serius dari kehendak kekuasaan tertinggi atau otoritas. Hukum berbeda dengan etika. Etika dapat didefinisikan oleh hakim sebagai mengetahui perbedaan antara apa yang seharusnya Anda lakukan atau secara benar, dan apa yang dilakukan secara Anda lakukan secara benar. Etika melibatkan bukan hanya aturan tertulis hukum, melainkan juga semangat dari aturan tersebut. Etika tidak dikodifikasi dalam kitab, yang dikodifikasi adalah normal. Etika bukan hanya berkaitan dengan perilaku, melainkan berkaitan dengan motif dan karakter. Etika menyusun standar yang lebih tinggi daripada standar hukum. Hukum mendiktekan standar minimum bagi perilaku yang diisyaratkan bagi orang oleh masyarakatnya, sedangkan etika melampaui persyaratan minimum tersebut. Hukum berasal dari prinsip-prinsip moralitas, tetapi bukan sebaliknya. Moralitas berkaitan dengan karakter yang mengarahkan perilaku, bukan oleh tindakan legislatif maupun kekuasaan, melainkan diarahkan oleh kesadaran dan hati nurani untuk menaati prinsip-prinsip umum tentang perilaku yang benar. Etika berkaitan dengan nilai-nilai manusia. Nilai-nilai manusia seringkali direfleksikan dalam jurisprudensi dan hukum. Teori legal senantiasa berkaitan dengan moralitas. Moralitas ini mengaku bahwa hukum dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Hukum bersifat baik bila adil dan diturunkan dari hukum kodrat seorang terkait secara moral untuk menaati hukum yang adil, tetapi ia tidak terikat untuk menaati hukum yang tidak adil. Hukum dikembangkan oleh manusia dan tidak otomatis patut mendapat respek. Pertanyaan nomor 2, yang bagian 1. Mengapa kita perlu menjalankan etika? Karena etika prinsip absolut, tidak bisa dikompromikan, karena etika menuntut baik atau buruknya. Bagaimana etika perlu dijalankan? Etika itu berbicara
mengenai kondisi bagaimana manusia mengambil keputusan jujur, baik, dan adil. Bagaimana manusia mengambil keputusan jujur dan adil sesuai moral dasar atau pegangan untuk bertindak dan menilai baik buruknya orang. Yang pertanyaan kedua itu yang tentang anak 12 tahun. Jadi usia 12 tahun maka ia masih berada di dalam pengampuan orang tua. Dalam hal ini orang tua atau walinya yang harus menghimbau atau membujuk transfusi itu, dan saat tindakan transfusi itu yang mengenai transfusi itu dan saat tindakan transfusi itu yang menginginkannya adalah orang tuanya. Nah, yang tadi itu pertanyaan apakah yang harus dilakukan dokter. Mereka harus memaksakan dengan transfusi darah demi keselamatan nyawa LDK atau menghargai LDK yang berusia 12 tahun ini untuk tetap bertahan dengan keyakinannya. Nah, itu orang tua yang harus membujuk atau menghimbaunya adalah orang tua. Tindakan transfusi itu yang mengizinkannya adalah orang tua. Jadi kalau anak itu mau transfusi, yang harus menghimbau dan mengizinkannya adalah orang tua atau wali supaya anak itu mau melakukan transfusi tersebut. Nah, saya akhiri yang tadi saya bicarakan. Sekian dan terima kasih. Nah, marilah kita doa penutup. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, apa yang saya bicarakan telah selesai, dan supaya bisa memberitahu untuk semua orang agar menghargai dan menjunjung tinggi hukum dan bermoral etika yang baik, supaya kedepannya lebih baik lagi. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.